punya isi gitu loh, ada muatan yang dia harus kembalikan gitu loh. Nah, konten kreator dulu apa nih? Kontainer nih. Kontainer. Rokoknya habis nih. Konten ini Coba ada. geser. Rokoknya mana? Pabrik udah disiapkan. Ini kan tidur lagi. Saya bukannya ini ya, bukannya ansih terhadap apa yang terjadi kan. Karena memang kebijakan berkehidupan kita bukan urusan bangsa dong ya. Bukan urusan bensin, bukan urusan beras, tapi urusan pribadi-pribadi juga mempengaruhi. Sangat terasa. Kebijakan beras aja munculnya dari pusat kan ini. Hal yang memang pokok bagi bangsa kita, bagi rakyat itu dipengaruhi oleh kebijakan nasional. Gula, beras, tepung, bensin. Kita hidup di atas bensin. Kita hidup di atas minyak sawit. Tapi kok kita hidup di atas beras, dikelilingi oleh itu. Tapi secara tolak ukur lebih mahal dari Singapura yang gak punya apa-apa. Beras kan lucu. Lebih mahal dari negara yang gak punya stok seperti kita. Terus menurut kamu apa sih? Nah, menurut saya dibutuhkanlah kedaulatan kemandirian dari seorang pemimpin. Karena itu akan mengaruhi kebijakan untuk orang banyak. Sekarang kalau mau kita tampilkan sosoknya yang seperti apa tuh sekarang? Yang ada. Yang ada. Kondisinya sekarang ini. Ya harus dicari. Pertama, Berarti sifatnya sekarang ini- pemimpin itu pertama dari bobot kapasitas pribadi. Dan itu harus didorong ini. Didorong berdasarkan rekam jejak. Kayak ibarat orang menikah mah dilihat ban bin bun binnya. Kalaupun tidak itu dilihat kapasitas keilmuannya. Kemudian dilihat kapasitas pengalamannya dalam memimpin gitu. Telak ukurnya ya. Nah sekarang ada nggak masa dari 200 juta itu masa nggak ada kayak saya, nggak mungkin. Cuma orang seperti itu rata-rata nggak pengen loh. Weh saya ini jadi ini nih, nggak pengen. Indonesia itu sejarahnya yang mimpin itu waliullah. Iya, Iya. sampai ke kepala desanya. Kepala desa. Itu ciri khas bangsa kita. Kenapa banyak kesultanan ini? Iya, kisah pun buka saya. Iya. Nah sekarang kenapa itu hilang? Hah? Kenapa itu hilang? Karena dirusak oleh sistem demokrasi yang dibuat oleh punya kepentingan. Indonesia ini hartanya banyak. Bagaimana orang yang punya kemampuan itu dikalahkan dengan orang yang tidak mampu? Dimainkanlah oleh apa? Kepentingan icis. Nah iya kan, berarti untuk merubah, membuka itu kembali sebuah hal yang terjadi kan. Kembali tadi kita, kalau kita cuma paparkan dengan sejarah aja, udah lama. Ya, kita ini lagi diskusi ya, masa atau dia diskusi. Itu mas saya tadi bicara wacana, itu bicara wacana. Kita mendeklarasikan, pamerkan kemerdekaan itu. Kemudianlah disiapkan namanya BPUPKI dan PPKI. Weh, kita ini sumber peraturannya dari mana nih? Ketika bikin negara ini harus kita punya aturan. Masuklah tim-tim cerdas di situ, mengkonsep bagaimana dasar hukum negara kita. Wih, kita beragama harus dengan mayoritas Islam. Ada Kartosuryo, ada Karmi Zakar, yang kekeh, ada siapa namanya? Pemimpin daripada Muhammadiyah waktu itu siapa namanya? Ahmad Dahlan. Bukan. Ada lupa apa? Yang kekeh. Cirinya, kejadian faktanya, mempertahankan perdebatan Pak sila pertama, Pancasila. Aduh lupa saya. Yang kekeh itu ketua Muhammadiyah. Saya lupa nama. Tapi ketika dilobi oleh Muhammad Hatta dulu hakimnya. Kalahlah kita. Berkewajiban berketuhanan yang Maha Esa dan berkewajiban juga menjalankan syariat Islam Bagi bagi pemeluk. memeluknya. Itu hilang.
Nah, ini sangat disayangkan sekali. Nah, sedangkan kita mencoba percaya terhadap seseorang yang awalnya lurus, oke, tapi ketika orang sudah duduk di jabatan, nyaman segala macam, akan sulit untuk ketika dia posisinya masih sehat dan masih hidup, akan sangat sulit. Ini punten ya, Soekarno lari ke Soeharto. Soeharto itu lobby dengan Soekarno, 1 tahun aja lah saya coba katanya. Itu diceritakan oleh Pak Mahfud. Ketika enak mau lanjut baik aja kan gitu. Sampai 30 tahun lebih. Dan terjadi seperti kemarin presiden terakhir itu kan. Barang enak makan. Harap apa diakal-akali gitu. Karena budaya malu kita sudah tidak ada. Dan IKM pun ya punten bukan bicara politik. Oh itu mah hasil usulan orang banyak kan. Artinya kita punya pemimpin sudah berani mengotak-atik apa yang setelah disepakati, yaitu konstitusi undang-undang. Bagaimana nanti ketika ada orang punya kepentingan yang luar biasa menggurita, bisa-bisa kita lebih parah nanti. Ini sekarang ini juga terjadi. Ya artinya sebelum akut, kita harus menyadarkan kan, bagaimana kesadaran. Oh kayaknya sulit, ya sulit ya, karena kita sudah ditanamkan dogma itu sulit. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Khalifah, orang yang ngurus bumi ini. Iya kan? Khalifahnya terpecah-pecah, menjadilah orang ada yang beragama, ada yang tidak. Mereka memiliki masing-masing khalifah, khilafiyah sistemnya. Nah kalau kita punya panduan itu khilafah Islamiyah. Kalau bicara khilafah macam-macam, khilafah Kristeniyah. Ya. Khilafah monarki, khilafah itu sistem mengurus bumi. Ya bernegara lah. Bisa nggak kita mulai awal dari tingkat yang paling kecil? Apa? Kepribadi. Punten. Keluarga. Punten, ketika RT, RW, kepala desa. Tapi ketika masing-masing memiliki kepentingan dan keinginan yang sama, itu selesai urusan kepemimpinan. Karena sangat berpengaruh sekali dengan Dika pun. Hari ini pemimpin kita nggak punya kedaulatan. Didorongnya, lu tak modalin gua, menang. Punya kontribusi, ada kesepakatannya nih. Kalau bicara utangnya sekian. Tersandra seorang pemimpin. Susah, makanya Indonesia itu bisa dibangun mayoriti Islam itu karena memang pemimpinnya umaro wal ulama. Ya satu, bukan dipisahkan, bukan ulama sendiri, umaro sendiri. Tapi sudah plus. Gitu kan Den. Dan diurus seperti halnya masjid. Kalau tidak mampu dikasihkan kepada yang nih kader saya. Karena ciri khas pemimpin yang baik, yang sukses itu bukan dia ya Pak Dini. Suksesan bagaimana dia mewariskan kepada pemimpin yang baik atau sama atau yang lebih baik. Ya, dengan catatan itu tanpa tali temali kan. Sekarang kan sudah banyak tali temali kepentingan, baik secara golongan maupun tadi kepentingan daripada yang punya kepentingan. Oke, tidak maju. Tapi mungkin kan begitu. Dalam setiap ini didorongnya juga sudah dalam terbentuk mereka di dalam satu badan kepakaran. Ya. Tidak bisa udah memajukan tentang diri kita sendiri, beropini, mempunyai suatu tujuan visian dengan pada dasarnya semua mungkin ya kalau saya anggap manusia itu pada dasarnya baik, keadaan dan lingkungan yang menciptakan yang menjadikan dia tidak baik. Sepakat itu saya kira, sangat sepakat. Orang yang punya niat baik akan berubah oleh keadaan dan lingkungan. Iya kan? Sehingga lah dipakai hukum darurat kan itu. Ya ini mah pada kita tataran ranah diskusi ya. Artinya apakah satu sederhana lah. Saya pernah nonton seseorang di kontennya masih muda. Kita ini mayoritas Islam kan, sedangkan entah itu
katakanlah hadis entah doib atau apa, tapi saya yakin itu hadis. Pajak itu diharamkan, benar nggak? Iya, pajak itu haram bagi Islam. Pajak haram lagi kan. Pajak haram nggak bagi Islam? Karena dalam Sirat Nabawiyah itu kalau nggak salah ada jizyah itu dihapuskan menjadi sedekah, menjadi zakat. Dan itu dihapuskan dan berlaku hanya untuk zimmi, kafir zimmi. Dan itu pun nilainya lebih rendah daripada zakat. Kalau dikhususkan lah kalau ke daerahnya gitu. Kalau pun kan sebenarnya belanja. Nggak apa-apa. Kira-kira di Cilegon ini ada nggak kategori yang mumpuni dari 3 ini? Dari makanya kita ngeduk dan ngomong ke orang tertentu yang ada lah. Ada salah satu 2 orang mungkin yang kita ngobrol. Yang A1 A1 ini. Termasuk ada yang orang calon juga saya saring dengan itu, bisa nggak dengan itu? Tapi nggak kuat. Karena rata-rata memang dari niatan yang terselubungnya itu, kekuasaan itu ya uang APBD, APBN. Iya. Untuk siapa? Kalau untuk kepentingan orang banyak, niatannya itu 70%-nya lah, jangan 50%-nya, 70%. Atau 50% nggak apa-apa, kepentingan orang banyak. Insya Allah kita itu, kalau kitanya percontohan seperti itu kan ini ya, makmur itu. Karena ukuran kemakmuran itu Kang Denny, harta kekayaan alam ataupun fasilitas. Indonesia punya itu. Indonesia punya itu. Sejujur-jujurnya kita ini akan merdeka ketika diembargo. Ketika kita diembargo nggak boleh dagang dengan orang luar, baru kita berpikir. Wong tanpa impor beras pun kita bisa punya potensi beras, hal yang paling dasar ya. Ya, berarti dengan Kita pun nggak impor baja, bisa bangun. Apa yang tidak punya di Indonesia itu semua punya lengkap, dari nol tuh tak terhingga. Gitu kan ya. terus win-win solutionnya. Ya win-win solution itu kan parsial, nggak bisa menyeluruh. Pertama yang harus dibangun adalah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badannya. Bangunlah jiwanya dulu, kesadarannya. Kesadarannya untuk apa sih tujuan bernegara? Kita ini kumpul untuk apa sih? Apa untuk kesejahteraannya, untuk si kolong merat itu doang tah? Kan gak bisa. Kita juga pengen punya harapan anak-anak kita makmur, bisa sekolah, bisa bekerja, ya, bisa berkeluarga. Dari apa? Dari potensi yang ada di kita. Apakah kita nggak cerdas? Banyak orang-orang kita yang cerdas. Contoh sederhana kan ini. Hari ini fenomena potensi uang itu ada di pabrik, di perindustrian. Cilegon punya 300 lebih industri besar yang ada. Adakah satu orang, punten ya, bukan primordial ya, yang punya orang Cilegon, yang kalau punya menarik orang Cilegon bisa kerja, bisa usaha, ikut serta. Ada nggak? Investasi yang ada di situ kan? Ya nggak ada. Ibarat kalau kita sawah itu, kita itu jadi buruh taninya, industri itu. Bener nggak? Ya betul.
sawah dan ladangnya punya orang, kita yang menggarap, yang mendapatkan hasilnya mereka. Mulai. Filosofi apa? Itu ibaratnya seperti itulah persamaan. Nah dibutuhkanlah kesadaran itu, pembangunan jiwa itu. Jangan bahasa ansih, kita sulit loh, kita akan berat loh. Nah itu coba diminggirin dulu kata-kata itu. Yuk kita pesimis mencari pemimpin yang memang amanah dan bermanfaat untuk orang banyak. Siapa itu? Ya kita carilah. Insya Allah masa dari 200, berapa sih masyarakat kita ini? Bangsa Indonesia sudah hampir 300 juta. Bukan bicara agama lah, bicara adat, budaya, kebiasaan. Kita tidak menghargai apa yang diamanatkan, diwariskan oleh bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita. Itu ya. Dibutuhkan kesadaran dari semua guru, dari semua umaroh. Yang nggak bisa dipisahkan antara umaroh dan ulama itu harus satu. Ulama orang yang berilmu, bukan berilmu bisa agama aja, ilmu di segala bidang. Ketika memiliki ilmu dan pengalaman dan kewibawaan, insya Allah plus umaroh plus ulama. Dulu pernah ada, tapi itu disingkirkan sebelum waktunya, yaitu Gus Dur. Gus Dur Pak, bener gak? Maksudnya gimana? Kenapa? Iya Gus Dur ya ulama ya umaroh. Iya. Justru apa? Dimulai dari situlah kebebasan berpikir. Segala hal-hal yang katakanlah ternyata apa yang dipikirkan orang-orang itu ternyata Gus Dur enggak, Gus Dur lakuin. Indonesia mulai mendekati Israel misalkan ya, keterbukaan liberalnya di Gus Dur itu. Guru-guru dijamin kesejahteraannya luar biasa ya. Karena pangkal pokok kemajuan negara itu memang ada di guru. Guru diberikan kecukupan yang luar biasa. Dimulai zaman Gus Dur. Tapi memang orang-orang garis kanan tuh, garis kiri tuh, punten, khawatir ketika ini pasca Gus Dur ada ulama lagi jadi pemimpin, habis tuh. Dibunuhlah karakternya, dipangkaslah sebelum waktunya baru 3 tahun. Padahal mah luar biasa di zaman Gus Dur, walaupun 3 tahun tapi terasa banget tuh bangsa kita. Sistem bernegara, sistem budaya, aparatur. Masuklah kelompok tengah ke kiri ya, pengganti Gus Dur itu. Apa yang terjadi? Dan ini juga warisan hari ini nih dari kelompok tengah ke kiri. Paham gak kan ini? Kepala banteng. Dengan dalih nilai-nilai bapaknya sebagai pendiri daripada bangsa ini. Bukan. Bapaknya itu hanya sebagai simbol. Siapa yang punya kontribusi? Orang-orang banyak. Sejujur-jujurnya yang punya konsep dan benar-benar punya keilmuan agama, punya pengalaman, ya Tan Malaka. Tan Malaka. Cuma memang orang berilmu, orang kaya itu kalah sama orang mujur, hokinya tinggi, naktunya bagus kalah. Ya. Orang beruntung. Orang beruntung itu di mana lagi tidur aja dapat uang, benar gak Pak? Nah inilah ada yang kita nafikan yaitu kekuatan doa. Kita berdoa hanya untuk kita dan keluarga. Jarang sekali doa pengampunan terhadap umat Muhammad. Hanya diborong
muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Harusnya lebih spesifik lagi pada ini doa itu. Allahumma gfir ummata Muhammad. Benar. Gitu. Ya enggak? Ini masih batas obrolan, batas wacana. Angan-angankah? Tidak. Itu pernah terjadi. Sistem demokrasi kita itu belum lebih daripada 200 tahun. Ya. Modernisasi pemerintahan itu 2 tahun. Berdasarkan pemikiran siapa? Montesquieu. Siapa Montesquieu itu? Bedah siapa Montesquieu. Punya kepentingan apa? Sistem ekonomi beralih dari logam mulia menjadi kertas, dan sekarang kertas menjadi digital. Siapa yang menguasai itu? Sedangkan real kekayaannya itu ada di negara-negara berkembang. Wujud kekayaannya. Inilah kita harus berpikir, saudara-saudara. Bangunlah jiwa kalian. Ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa itu yang bisa merubah keadaan bangsa kita ini. Ketika ikhtiar dan doa istiqomah, maka menimbulkan frekuensi yang sama. Saya salut terhadap Muhammadiyah ketika menarik asetnya dari perbankan itu mau mendirikan bank sendiri, salut. Memang itu seharusnya. Kita punya uang diatur sama orang, kita minjem. Kok dibunga? Kan uang gue itu. Saya pada ini nabung di pandai bareng-bareng Andika. Pada ini saya mau minjem uang sih. Saya nabung 1.000, minjem uang 2.000 kan ini. Uang 2.000 itu bukan punya Pak Denny loh. Punyanya Andika sama uang saya sama uang Ur. Iya. Head nanti dulu. Ada kesepakatan deh berdasarkan ini. Ada bunganya. Karena memang butuh, ya udah saya pakai. Kalau disadari itu uang kita, uang nasabah. Karena mereka dilindungi oleh aturan. Iya nggak? Ya, ini konsep simpan pinjam itu. Kenapa kita nggak percaya apa yang disampaikan oleh Rasul dan para sahabat dan para ulama? Sistem keuangan itu harus nyata. Ada barang, ada uang di sistem fikih, walaupun digital ya. Nah, bagaimana kita menguasai ekonomi itu harus mandiri. Kalau kita bisa bikin produk sendiri, kenapa harus beli walaupun produk itu mahal? Kenapa kita harus impor mobil kalau kita bisa bikin mobil sendiri? Kenapa hari ini kita nggak bisa bikin mobil? Apa sulit ya kan ini? Apalagi sekarang ya sistem mobil kan ini elektrik itu sangat sederhana. Yang mahal itu baterainya kan ini. Sangat sederhana. Baterainya dari Indonesia juga itu. Dan ternyata memang nikelnya, Iya, nikel. bahan baku nikel. Dan satu lagi ya, kadang-kadang kita berkehidupan ekonomi secara global. Ketika kita membuat sesuatu, tapi telah didahului oleh orang luar dan itu udah puluhan tahun, namanya hak paten itu. Namanya hak paten ketika kita mendaftarkan, ternyata sudah punya orang hak ciptanya. Hei, hak cipta itu haknya dan prerogatifnya Allah. Bolham, lampu-lampu itu selama masih nyala kan ini, setoran 0, sekian persennya ke siapa? Ke pewaris penemu bolham, pendaftar hak cipta. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Sampai hari ini hak cipta. Ada sistem namanya di hak cipta itu. Aturan itu bahasanya first not
siapa yang mencatatkan pertama, itulah yang punya hak. Siapa yang mendaftarkan pertama, itulah yang punya hak. Filosofinya luar biasa. Bahkan dari nama pun ya, saya mendaftarkan garam. Garam samudra. Samudra itu kan suatu kata yang udah dari kamus. Dan sebelum kamus pun ada, orang sudah mengenal kata samudra. Laut yang luas, kan ini ya. Tapi itu dimiliki oleh yang punya uang, kadang mendaftarkan nama itu. Kamu mau jangan sampai sama namanya. Nah, samudra kan sudah ada. Sebelum orang menciptakan pabrik itu kan sudah ada nama samudra. Tapi karena dia yang mencatatkan pertama untuk merek dia, saya harus punya perbedaan. Makanlah dibuat as samudra. Nggak boleh yang mendekati sama bunyinya kan ini. Sama bunyinya juga mendekati itu nggak boleh.